Nah, si hantu sumur pun menunjukkan lokasi keberadaan si setan kaki 8, sehingga malamnya Yuri berdoa dekat sana, membuat putra mahkota yang mulai tenang kembali ngamuk, memuntahkan gumpalan darah yang gak lain adalah rohnya si Yonggap. Dan pastinya nih, Pongsan menyadari kekuatan tersebut membuatnya gelisah. Roh Yonggap sendiri berusaha memanggil sang raja, tapi karena si setan kaki 8 muncul, ia pun segera kabur. Nah, Yuri yang melihatnya segera menyusulnya hingga ke sudut istana. Namun bau busuk kebencian tiba-tiba tercium. Lalu, ya, si kaki 8 berhasil menangkap Yonggap. Untungnya Kang Chul datang mencegah Yuri yang bisa saja dimakan setan itu, sehingga rohnya si Yonggap akhirnya disantap untuk kedua kalinya. Tentu saja Yuri marah, namun Kang Chul ngejelasin kalau setan itu sangatlah kuat, yang bahkan dirinya pun gak sanggup melawannya. Di saat yang sama, Pongsan ngelapor ke Ibu Suri bahwa setannya sudah bersemayam di tubuh putra mahkota. Yang pasti putra mahkota gak lama lagi akan mati, seperti korban sebelumnya. Yah, malampir ini menggunakan cara yang sama membunuh raja sebelumnya, entah karena dendam apa. Hanya saja ia gelisah, takutnya kekuatan itu berbalik kepadanya, sehingga Pongsan memastikan semuanya aman. Toh si kaki 8 adalah roh pelindungnya, dan ia sebagai murid gak akan membiarkan setan itu menyerang sembarangan. Padahal mah saat keluar, Pongsan masih gelisah dengan kekuatan aneh yang sempat melawannya tadi. Sementara raja dan ratu sedikit lega karena putranya tenang kembali, meskipun mereka masih gelisah karena penyakit gak jelas itu belum sembuh. Beralih ke Yuri yang masih marah kepada Kang Chul, yakin kalau iblis itulah penyebab si Kang Chul melarangnya ke istana. Kang Chul sih jujur menjelaskan bahwa Yonggap sempat melihat Yuri melawan setan kaki 1 kemarin, makanya mengajak Yuri ke istana bukan untuk buat kacamata, tapi untuk melawan iblis kaki 8 itu. Jelas dong Yuri gak percaya, mana mungkin Yonggap yang baik hati menipunya seperti itu. Pokoknya ia gak mau percaya sebelum bertanya sendiri kepada Yonggap, di mana saat di rumah ia lagi-lagi bersedih ketika menemukan gelang 5 warna di bajunya si Yonggap. Teringat saat dulu sebelum berpisah, ia berlari mengejar hanya untuk memberikan gelang tersebut. Gelang yang dapat memberikan umur panjang bagi pemiliknya. Besoknya Kang Chul buru-buru bangun, bukan karena lapar, tapi karena Yuri sudah pergi sejak tadi, membuatnya marah kepada sang ibu. Kan dibentak seperti itu, ibunya pasti menggeplaknya dong. Jadinya si cacing yang emosi segera mengeluarkan rasa enggannya, saking keselnya dengan emak-emak yang bisa-bisanya menantang dewa 1000 tahun sepertinya. Tapi pastinya sebagai makhluk terkuat di bumi, sang ibu gak takut, membuat si cacing menyerah, memilih pergi mencari Yuri saja. Dan menariknya, sang ibu justru senang dengan pertengkaran kecil itu. Di saat yang sama, Kepala Kasim lagi-lagi marah kepada Yuri akibat si Yonggap gak muncul menghadap raja, tapi tujuannya ke sana untuk meminta Yuri memperbaiki gagang kacamata sang raja yang harus selesai entar sore. Seketika Yuri kepikiran sebuah ide dengan kacamata tersebut, di mana ia segera menemui hantu sumur, siap membantunya balas dendam, asalkan hantu sumur juga membantunya mengalahkan setan kaki 8 itu. Alhasil Yuri pun membawa gentong berisi air ke lapangan bola. Namun, ya, itu Pangeran Yongin yang kasar, tapi sadar dengan kecantikan Yuri, otak mesumnya seketika bangkit, menyuruh Yuri menunggunya di sana setelah pertandingannya selesai, membuat Yuri yakin kalau dialah target si hantu sumur. Di saat yang sama, si Kang Chul marah karena nggak menemukan Yuri di sana, apalagi kepala peralatan ini menuduh Yuri sebagai gadis nakal. Beralih ke Yuri yang menaruh rambut hantu sumur di gentong tersebut, sehingga hantu sumur yang ternyata dulunya dayang ratu bernama Okip menampakkan diri di hadapan si Yongin. Jelas dong Yongin terkejut, bukannya dayang itu sudah bunuh diri, sehingga ia pun mengejarnya. Dan melihat gentong itu bergoyang-goyang, ia yang penasaran mencoba memeriksa, namun yah, gimana nggak dendam. Dulunya Yongin yang sifatnya macam Firaun ini dengan sengaja memperkiosnya, membuatnya sakit hati dan depresi,
hingga ia pun bunuh diri dengan melompat ke sumur. Dan sekarang ia akan benar-benar balas dendam, membuat orang-orang di sana panik. Untungnya Yuri segera menghancurkan gentong itu sehingga Yongin selamat. Namun ya, itu penglihatan masa depan yang artinya Yongin akan tewas entah karena apa. Nah, puas melihat ketakutan si Yongin tadi, Okim pun berterima kasih kepada Yuri, menjelaskan kalau Yuri dapat menemukan dalaman putra mahkota di keranjang khusus bertanda biru yang ada di laundry belakang istana. Hanya saja Okim gak bisa membantu lebih karena ia sangat takut dengan iblis kaki 8 itu. Yuri sih gak masalah, yang penting Okim gak berurusan lagi dengan manusia, khususnya pangeran Masum itu, karena Yuri gak mau jika Okim jadi hantu pendendam yang gak bisa kembali ke akhirat. Di saat yang sama, demi mencari Yuri, si Kang Chul ada-ada aja kelakuannya. Nongkrong di atap macam Karasakti, dan melihat Yuri, ia buru-buru melompat. Padahal kan Yuri pengen mengambil dalaman putra mahkota, namun tahu si cacing lompat dari atap, ia jelas marah dong. Toh itu tubuh si Yonggap yang pasti cedera jika dipakai seperti itu. Nah, melihat kepala Kasim di sana, Yuri pun sengaja menyebut nama Kang Chul dengan keras, sehingga kepala Kasim pun menyeret Yonggap menghadap sang raja. Dan Yuri dapat mengambil dalaman putra mahkota. Di saat yang sama, raja memanggil Sang Chun yang ternyata menteri perang. Curiga kalau dalang dari penyerangan Yonggap kemarin adalah ulah si Sang Chun. Jelas dong, Sang Chun mengelak. Toh selain gak ada bukti, ia juga sudah membantu penyelidikan dan gak menemukan petunjuk apapun selain Yonggap diserang bandit gunung. Tapi ya, inilah tujuan raja memanggil si Yonggap. Namun cacing ini aja-aja ada kelakuannya, malah singgah makan cemilan sang raja, membuat kepala Kasim panik, apalagi si Kang Chul masuk dengan songongnya. Untungnya sih raja baik hati ini gak masalah, meminta Yonggap bersaksi, siapa tahu masih ingat kejadian hari itu. Jelas dong, melihat penjahat ini, si Kang Chul langsung tahu kalau dialah orangnya. Namun ya, Kang Chul gak mau memperpanjang masalah. Lagian itu gak menguntungkan baginya, sehingga sang raja pun tetap menyuruh Sang Chun untuk melanjutkan penyelidikan. Setelahnya, raja pun mengetes apakah Yonggap benar-benar hilang ingatan, menyuruhnya memberi pandangan terkait undang-undang pembebasan budak yang akan segera diterbitkan. Ya, rencana inilah yang disampaikan sang raja kepada si Choi kemarin, di mana perbudakan akan dihapuskan. Yang pasti akan terjadi pro kontra, karena di zaman itu para bangsawan masih bergantung dengan sistem kasta sehingga dapat menjadikan rakyat miskin sebagai budak. Jelas saja sebagai makhluk yang hidup 1000 tahun, Kang Chul langsung tertawa karena berdasarkan pengalamannya, manusia adalah makhluk serakah yang tentu gak akan menerima keputusan raja. Lagian nih, bagaimana mungkin raja menerapkan aturan itu kalau raja sendiri juga bergantung kepada budak? Raja sih membenarkan bahwa sifat asli manusia memang serakah, makanya ia sebagai raja yang harus mengajari rakyatnya cara hidup yang benar. Namun Kang Chul jelas gak percaya dengan idealisme gak masuk akal seperti itu. Segera pamit, tapi sebelum pergi, kan si Kasim jadi tambah panik, harus gimana menenangkan sang raja. Sedangkan Kang Chul yang tadi diam-diam mendeteksi kekuatan di dalam, kebingungan akibat kebencian setan kaki 8 tidak dimulai dari sang raja, namun dari raja sebelumnya. Tapi mengapa setan itu malah merasuki putra mahkota, bukan raja sekarang, yang bahkan tidak terluka sedikit pun dari kebencian setan itu. Sementara raja juga bingung bagaimana bisa orang yang sama memberi pandangan berbeda. Ya, sebelumnya Yonggap yang membaca aturan itu sangat terharu karena sebagai anak selir ia merasakan penderitaan sebagai budak. Untungnya dulu sang raja mengangkat derajatnya sehingga ia bisa jadi pejabat istana. Makanya ia semangat membantu raja dan menyampaikan rencana itu kepada si Choi karena gak sabar dengan penerapan aturan yang akan membebaskan para budak sepertinya. Di lain sisi, Pongsan sepanjang hari mengadakan ritual demi menjaga kekuatan setan kaki 8. Gak sadar dengan pergerakan Yuri,
yang segera menyiapkan ritual di gunung dekat sana. Ya, dalaman putra mahkota akan dijadikan media untuk memancing setan itu, di mana rencananya nih ia akan pura-pura untuk menjadi murid setia si setan menggantikan Pongsan. Toh dirinya adalah manusia berjiwa murni yang pasti akan membuat setan kaki 8 tertarik. Makanya ia mengambil kacamata sang raja yang merupakan batu pelindung itu. Tapi masalahnya Kasim yang melihat lensa kacamata hilang satu jelas panik dan suaranya yang cempreng membuat Kang Chul terbangun. Kan sang Kasim jadi tambah marah, bisa-bisanya Yonggap tidur di tandu sang raja. Namun ya, Kang Chul gak peduli si cempreng itu, karena ia harus mencari Yuri. Kalau perlu nih, ia berubah jadi siluman lintah, biar nempel erat di tubuh Yuri. Nah, Yuri pun memulai ritualnya, membuat putra mahkota bereaksi, mengampaskan setiap pelayan yang menahannya. Bahkan ratu pun didorongnya, segera berlari ke suara lonceng tersebut. Begitupun dengan Kang Chul yang panik mendengar suara itu. Kasim sendiri melapor kepada raja terkait kacamata itu, namun Dayang Ratu tiba-tiba muncul melaporkan kejadian tadi. Jadinya raja bersama pengawalnya segera mencari putra mahkota. Gak berapa lama sampailah iblis itu di sana, setuju menjadi roh pelindung Yuri. Dengan begitu mereka pun menari bersama untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Di mana saat si setan asik nari, Yuri pun diam-diam menyambungkan seluruh tali sucinya. Namun ya, tahu dirinya dijebak, si setan jelas marah dong, membuat Yuri sangat terkejut karena baru pertama kali merasakan arwah jahat yang dendamnya sekuat ini. Dan karena itu ia pun pasrah akan kematiannya. Namun ya, beruntung si Kang Chul sampai tepat waktu, langsung menangkap setan berwujud manusia itu. Tapi sialnya, raja memanahnya. Yuri sih menjelaskan apa yang terjadi, tapi karena raja mendekat, Kang Chul terpaksa menyandera putra mahkota, sehingga Yuri pun segera melakukan ritualnya. Namun pasukan raja malah memanah, tapi Kang Chul gak membiarkannya, meskipun dirinya harus jadi sasaran panah. Dengan begitu, putra mahkota pun kelepek-kelepek macam ikan, membuat Pongsan sangat terkejut. Bisa-bisanya ia dikalahkan kekuatan itu. Ya, putra mahkota akhirnya pingsan setelah memuntahkan setan tersebut. Tapi masalahnya tali sucinya terputus, sehingga si 8 kaki merangkak keluar dan merasuki tubuh sang raja yang jauh lebih kuat daripada putra mahkota.